orang-orang yang mereka memakan riba, tidak mereka berdiri kecuali sebagaimana berdiri orang-orang yang kerasukan setan dari kegilaan. Demikian karena mereka mengatakan sungguh hanyalah jual beli seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa yang datang kepadanya nasihat dari Robbinya, lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah lalu, dan urusannya kembali kepada Allah. Dan siapa yang kembali, maka mereka itu penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal. Jadi ini seperti yang pernah saya jelaskan kan, jadi orang riba itu berdiri, makanya kalau salatnya berdirinya nggak bisa tenang, itu bisa jadi itu masih ada dosa riba, goyang kakinya, ada keluhan ketika berdiri sholat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Subhanallah, Allah mengatur hari ini kita berkumpul untuk mencari ilmu supaya kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Baiklah, yang pertama infak dan sedekah. Saya bacakan Al-Baqarah 261 281. Jadi hari ini kita belajar memahami tentang infak dan sedekah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Udah dapat? Perumpamaan orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti perumpamaan biji yang tumbuh 7 tangkai, di tiap-tiap tangkai 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi ini perumpamaan infak. Infak itu adalah memberikan dengan menyenangkan. Jadi seperti biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya 100, berarti ada 700 kali kelipatan, yang Allah akan balas. Jadi nanti dibalasi dalam bentuk, bisa bentuk kesehatan, harta, kelapangan, kemudahan dalam usaha dan sebagainya. Jadi balasan Allah maha luas, ya. Karena Allah maha luas, maha mengetahui. Adalah orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mereka mengiringi apa yang mereka infakkan dengan menyebut-nyebut dan tidak dengan menyakiti. Bagi mereka pahala mereka di sisi Robbi mereka, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak mereka akan bersedih. Jadi yang penting ini berarti yang kita harus jaga. Kalau kita menginfakkan, jangan kita menyebut-nyebut apa yang kita infakkan, dan jangan menyakiti. Artinya menyakiti yang diberi, yang diberikan. Dengan perkataan yang baik, ma'ruf, dan pemaafan lebih baik dari sedekah yang mengiringinya dengan menyakitkan. Dan Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Jadi kita kan disuruh berbuat sebagaimana Allah contohkan.
berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kalian. Jadi Allah aja maha kaya, Allah maha penyantun. Dia memberikan untuk kita dengan tanpa kita sadari kalau itu dari Allah langsung, ya kan? Nah, jadi makanya dengan perkataan yang ma'ruf dan dengan pemaafan lebih baik dari sedekah yang mengiringinya yang menyakitkan. Dan Allah maha kaya, maha penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan dengan menyakiti. Seperti orang yang mereka menginfakkan hartanya pamer kepada manusia dan tidak mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya seperti batu licin, di atasnya tanah, lalu menimpanya hujan lebat, lalu meninggalkannya yang licin. Ini ngerti ya? Jadi kalau artinya batu licin ditaruh tanah, begitu hujan lebat, yang tinggal ya batu licin itu. Jadi tidak mereka mampu atas sesuatu pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang ingkar. Perumpamaan orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka mencari keridhaan Allah dan meneguhkan dari diri mereka seperti jannah, kebun di dataran tinggi, menimpanya hujan lebat, lalu mendatangkan buahnya 2 kali lipat. Maka jika tidak menimpanya hujan lebat, maka embun pun jadi. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha melihat. Jadi kalau orang yang berinfak mencari keridhaan Allah itu seperti kebun di dataran tinggi, artinya itu kayak misalnya di gunung kan subur tempatnya memang. Jadi datang hujan lebat mendatangkan buah yang banyak. Kalaupun nggak ada hujan lebat, embun pun juga sudah bisa ini untuk mendatangkan hasil yang banyak. Apakah ingin seseorang kalian bahwa menjadi baginya kebun dari kurma dan anggur, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, baginya di dalamnya dari segala macam buah, dan menimpanya masa tua, dan baginya keturunan yang lemah, lalu menimpanya angin yang kencang, di dalamnya api lalu terbakar. Dan demikian itu Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat agar kalian memikirkan. Jadi apakah ingin dibilang seseorang kalian untuk menjadi baginya kebun, punya kebun kurma dan anggur, di bawahnya ada sungai, kan bagus artinya. Baginya di dalamnya segala macam buah, dan menimpanya masa yang tua, dan baginya keturunan yang lemah, lalu menimpanya angin yang kencang, di dalamnya api, maka terbakar. Jadi kalau yang seperti itu berarti kan kebinasaan jadinya. Jadi kalau kita menginfakkan harta kita, tapi kita dengan banyak menyebut-nyebut dan menyakiti, itu bisa jadi perumpamannya seperti ini. Ada kebun, memang ada kita berinfak, berbuat, tapi hasilnya terbakar. Demikian itu Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat agar kalian memikirkan. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik apa yang kalian kerjakan, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Dan jangan kalian memilih yang buruk darinya, kalian menginfakkannya, dan kalian tidak dengan mengambilnya kecuali bahwa kalian memicingkan mata kepadanya. Artinya kita sendiri nggak menyukai, nggak suka. Itu diberikan ke orang lain, jangan yang seperti itu. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji. Jadi selalu kalau dalam berinfak di akhir kalimat dikatakan
ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi kita disuruh seperti itu, memberikan itu yang menyenangkan. Adalah syaitan menjanjikan kepada kalian dengan kefakiran, dan mereka menyuruh kalian dengan kekejian, dan Allah menjanjikan kalian dengan ampunan darinya dan karunia, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dia memberi al-hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah, al-hikmah, maka sungguh telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat. Ini tahu al-hikmah kan? Tahu? Jadi ini hubungannya dengan tadi pemberian tadi, infak tadi. Kan belum. Jadi kalau satu bahasan itu masih menjelaskan tentang itu. Jadi orang-orang yang berinfak itu cenderung akan diberikan oleh Allah al-hikmah. Artinya kepahaman tentang ilmu. Itu. Dan siapa yang diberi al-hikmah, maka sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Dan apa yang kalian infakkan dari suatu nafkah, atau kalian bernazar dari suatu nazar, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan tidaklah bagi orang-orang zalim dari penolong. Ini jelas ya, ini jelas selanjutnya. Jika kalian menyatakan sedekah, maka itu baik. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian memberinya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan Dia menghapus atas kalian dari kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha teliti. Nah, ini kalau kita menyatakan sedekah itu baik juga. Kita bersembunyi, memberikan kepada orang fakir, itu dihapus kesalahan-kesalahan kita. Tidaklah atasmu menunjuki mereka, akan tetapi Allah Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan apa yang kalian infakkan dari suatu kebaikan, maka untuk diri kalian. Dan apa yang kalian infakkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, Dia memenuhi untuk kalian, sedang kalian tidak dizolimi. Untuk orang-orang fakir, orang-orang yang mereka terkepung di jalan Allah, tidak mereka mampu berusaha di bumi. Orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui, mengira bahwa mereka, orang-orang yang tidak mengetahui mengira mereka orang kaya dari menahan. Nah, kalian mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka, tidak mereka meminta kepada manusia dengan paksa. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maka sungguh Allah dengannya Maha mengetahui. Ini kan kalau kita mau melihat orang-orang fakir, orang-orang yang terkepung di jalan Allah. Jadi orang-orang yang sebenarnya butuh, tapi dia di jalan Allah. Orang tidak mampu berusaha, jadi dalam kesusahan, kekurangan. Tetapi orang yang nggak tahu mengira orang itu orang kaya. Dari dirinya menahan dari meminta. Jadi bisa kalian kenali tandanya dengan bahwa mereka tidak meminta kepada manusia dengan paksa. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maka sungguh Allah dengannya Maha mengetahui. Masih? Ini ada yang nggak jelas? Jelas ya?
adalah orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka di waktu malam dan siang dengan sembunyi-sembunyi dan atas terang-terangan, maka untuk mereka pahala mereka di sisi Robbi mereka, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak mereka akan bersedih. Jadi orang yang menginfakkan baik di waktu malam ataupun siang dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, itu pasti pahalanya di sisi Allah. Adalah orang-orang yang mereka memakan riba, tidak mereka berdiri kecuali sebagaimana berdiri orang-orang yang kerasukan setan dari kegilaan. Demikian dengan karena mereka mengatakan sungguh hanyalah jual beli seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa yang datang kepadanya nasihat dari Robbinya, lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah lalu, dan urusannya kembali kepada Allah. Dan siapa yang kembali, maka mereka itu penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal, orang-orang yang kekal. Jadi ini seperti yang pernah saya jelaskan kan, jadi orang riba itu berdiri, makanya kalau salatnya berdirinya nggak bisa tenang, itu bisa jadi itu masih ada dosa riba gitu. Goyang kakinya, ada keluhan ketika berdiri sholat gitu. Allah menghapus riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap yang ingkar yang berdosa. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, untuk mereka pahala mereka di sisi Robbi mereka, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak mereka akan bersedih. Jadi ini sungguh orang-orang yang beriman, berarti yang percaya dengan apa yang Allah sampaikan, melaksanakan itu berarti insya Allah tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Jika kalian orang-orang yang beriman, maka jika tidak kalian mengerjakan, maka pengumuman atau ini maklumat dengan perang dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau masih mengerjakan riba, udah dapat nasihat seperti ini, maka itu diumumkan bahwa adanya perang dari Allah dan Rasulnya. Maka jika kalian bertobat, maka untuk kalian pokok harta kalian, tidak kalian dizolimi dan tidak menzolimi, ya. Tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Dan jika ada kesulitan, maka berilah tangguh sampai masa yang lapang. Dan bahwa kalian bersedekah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi artinya kalau uang kita memang udah sama dia, kemudian kita sedekahkan, itu ya lebih baik karena orang itu punya kesulitan ya. Dan bertakwalah, takutlah dengan hari kalian dikembalikan di dalamnya kepada Allah. Kemudian dipenuhi tiap-tiap diri apa yang dikerjakan, sedang mereka tidak dizolimi. Jadi ini mengenai sedekah dan infak. Kenapa masuk di situ riba? Kan antara jual beli hubungan kita ini terjadilah yang seperti ini. Jadi kalau infak memberikan dengan menyenangkan, artinya yang disuruh sebenarnya dalam semua pemberian itu berilah dalam bentuk infak. Jadinya bentuknya infak, walaupun itu sedekah, walaupun zakat, apa yang menyenangkan. Karena infak itu besar kali balasannya.
Kemudian sedekah. Sedekah itu menghilangkan bencana yang memberi. Tetapi yang menerima tetap dapat efek kalau langsung. Tapi kalau digunakan untuk diinfakkan kembali, jadi yang menerima pertama sebagai penyaring, ini adalah sesuatu jalan untuk kedamaian masyarakat sebenarnya, untuk keselamatan semua. Jadi kita dengan sesama bisa hubungan lebih baik, kita dapat rahmat dari Allah. Jadi makanya Allah menyuburkan sedekah. Allah menghapus riba dan menyuburkan sedekah. Tetapi kenapa dibilang Allah menghapus riba, tetapi ternyata kok subur riba? Itu berarti menunjukkan bahwa ini kita harus berperang. Harus berperang. Karena dengan apa yang kita hadapi ini. Kalau kita tidak berperang, maka misalnya orang yang masih melakukan riba sudah mendapat nasihat seperti ini, berarti itu udah diumumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Ini artinya apa? Kalau namanya perang, berani perang sama Allah, bahaya sekali. Bisa Allah timpakan berbagai macam, karena Allah sangat mudah mau memberikan balasan itu dari bawah, dari atas, dari segala penjuru. Dengan rasa aja kita nggak sanggup, ya kan? Nah, ini jelas ya.